Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-39, memenuhi kebutuhan pasangan. Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan, lihat aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Para orang tua murid sekolah tunan bangsa, pastikan kita mengetahui bahwa ada sebuah gerakan di mana setiap orang tua lebih aktif terlibat dalam mendidik setiap anak-anak di dalam pendidikan karakter, sehingga terjadi perubahan lepas perubahan. Perubahan itu terjadi dalam pribadi anak-anak, mempengaruhi keluarga, dan mempengaruhi keluarga-keluarga lainnya, sehingga membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Mazmur 112 ayat 1 mengingatkan orang tua, berbaikilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkasa, tangguh, atau mighty. Memenuhi kebutuhan pasangan, topik hari ini. 1 Korintus 7 ayat 4 berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Efesus 5:33 berkata, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hubungan suami istri sebagai penggambaran hubungan Kristus dan jemaat. Makanya hubungan ini sangat sakral, sangat kudus. Adalah keharusan hukumnya. Setiap suami atau istri harus mengasihi pasangannya dengan memenuhi kebutuhan masing-masing pasangannya. Kita belajar suami istri sebagai tim sampai maut memisahkan kita di topik 25. Suami istri terus membangun komunikasi sampai terus membangun komunikasi sampai tingkat perasaan, keterbukaan. Topik ke-28, 29 mengatakan terus membangun keintiman. William F. Harley berkata, adalah seorang psikologis klinis, konselor pernikahan dan penulis buku internasional. Dia berkata, telah melakukan banyak konseling pernikahan bertahun-tahun dan menemukan penyebab suami istri tidak merasa berbahagia karena tidak terpenuhinya kebutuhan dari masing-masing pasangan. Saya ulang, penyebab mereka tidak berbahagia karena tidak terpenuhi kebutuhan dari masing-masing pasangannya. Kebutuhan mendasar dari seorang istri menurut Dr. Willard berkata, 1 untuk wanita, kasih sayang atau pernyataan kasih sayang. 2, percakapan. 3, kejujuran dan keterbukaan. 4, dukungan keuangan. 5, komitmen. Bagaimana tentang suami? Suami punya kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh istri. Pertama, pemenuhan seksual, persahabatan rekreasional. 3, fisik yang menarik. 4, dukungan domestik dan kekaguman. Saya akan uraikan singkat. Seorang istri, kebutuhan yang mendasar seorang istri. Pertama, kasih sayang. Pernyataan bahwa suaminya mengasihi istrinya. Tindakan kasih sayang itu contohnya mencium, memeluk, memberi bunga. 2, percakapan, menyediakan waktu untuk bercakap-cakap setiap hari tentang kejadian sehari-hari, terutama menjadi pendengar yang baik. Survei mengatakan istri butuh 15.000 kata untuk didengarkan suaminya. 3, kejujuran dan keterbukaan. Suami harus terbuka dari seluruh kehidupan, baik positif maupun negatif. 4, dukungan keuangan. Suami bertanggung jawab kebutuhan dasar keluarganya. Jika tidak mampu, diskusikan. Kalau tidak mampu, diskusikan. Tunjukkan usaha untuk memenuhi kebutuhan itu. 5, komitmen keluarga. Suami memastikan mempunyai waktu dan usaha untuk membangun keluarga, khususnya ketika mendidik anak-anak. Membacakan cerita, waktu bermain, liburan bersama. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan suami? Yang pertama, pemenuhan seksual. Dengar ibu-ibu, pemenuhan seksual menjadi nomor 1. Istri memenuhi kebutuhan seksual suami
dengan menjadi partner seksual yang luar biasa bagi suaminya, menyenangkan dan memuaskan tentunya. Kedua, persahabatan rekreasional. Istri mengembangkan ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan rekreasi bersama suaminya. Misalnya camping sama-sama ya, mancing sama-sama. Tidak setiap hari, tidak setiap saat, tapi ada waktu untuk itu. Ketiga, fisik yang menarik. Ingat ibu-ibu, istri mesti menjaga tubuhnya tetap fit dengan pola makan, latihan atau olahraga, berdandan, dan yang lainnya. Keempat, dukungan domestik. Istri menciptakan suasana rumah yang damai dan tenang sehingga suaminya betah di rumah. Terakhir, kekaguman. Istri harus tunjukkan pada suaminya betapa dia kagum pada suaminya. Memberikan afirmasi kepada suaminya. Betapa hebat suaminya. Apa yang telah dicapai. Istri bangga atas suaminya. Maaf ibu-ibu, hindarkan kritik. Tuhan Yesus memberkati.